Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PKS 2 program C++ dengan konsep percabangan, perulangan, dan array. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Wulandari dengan NIM 1202-10031 dari program studi Teknik Sipil kelas TPB 20. Di sini saya mengambil dua bidang, yaitu bidang fisika dan kimia. Untuk bidang fisika, saya mengambil judul perhitungan tegangan, arus, dan hambatan. Tujuan saya membuat program ini diharapkan dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan fisika di materi ini, sehingga nantinya kita dapat menghitung dengan lebih mudah dan hasil yang akurat. Program ini bekerja seperti pada kalkulator, sehingga kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja, dan diikuti juga dengan kita mengikuti perintah-perintah yang diberikan. Kemudian untuk bidang kimia, sama seperti fisika tadi, tapi dengan kimia ini saya mengambil judul perhitungan mol, massa, dan massa molekul relatif. Tujuannya pun sama, saya membuat program ini diharapkan untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan persoalan kimia pada materi ini, sehingga nantinya kita dapat menghitung dengan lebih mudah dan hasil yang akurat. Program ini juga bekerja seperti pada kalkulator, sehingga kita bisa memasukkan angka-angkanya saja dengan mengikuti setiap perintah-perintah yang diberikan. Baik, langsung saja ke programnya. Di sini untuk flowchartnya, pertama kita declare dulu untuk real array bilangan dengan size array-nya yaitu 3. Kemudian integer pilih, kemudian string ulangi. Kemudian kita lakukan perulangan do, di mana program akan mengeluarkan selamat datang di program perhitungan, tegangan, arus, hambatan, dan juga meminta untuk memilih 1, 2, dan 3. Kemudian terdapat percabangan if, di mana ketika kita memilih 1, maka output akan memberikan keterangan bahwa kita akan menghitung tegangan, di mana di sini disertai juga dengan program meminta kita untuk memasukkan nilai arus serta memasukkan nilai hambatan. Setelah kita memasukkan nilai arus dan hambatan, maka program akan menghitung dengan rumus nilai arus dikali dengan nilai hambatan. Kemudian program akan mengeluarkan besarnya tegangan V, yaitu hasil dari perhitungan tadi dengan disertai dengan satuannya yaitu volt. Kemudian ketika kita memilih angka 2, di sini program akan mengeluarkan menghitung arus. Kita akan menghitung arus, di mana kita juga diminta untuk menginputkan nilai tegangan serta nilai hambatannya. Kemudian program akan menghitung dengan rumus nilai tegangan tadi dibagi dengan nilai hambatan, kemudian program akan mengeluarkan besarnya arus I tersebut, yaitu hasil dari perhitungan tersebut dengan disertai dengan satuannya itu ampere. Kemudian untuk pilihan ketiga, jika kita memilih angka 3, maka output akan mengeluarkan bahwa kita akan menghitung hambatan. Dengan di sini kita diminta untuk memasukkan nilai tegangan juga nilai arusnya. Kemudian program akan menghitung dengan rumus bilangan nilai tegangan tadi dibagi dengan nilai arus, maka output akan mengeluarkan besarnya hambatan atau R, yaitu hasil perhitungan tadi dengan disertai dengan satuannya yaitu ohm. Jika kita tidak memilih angka 1, 2, atau 3, misal kita memilih angka 4, maka program akan mengeluarkan pilihan error. Setelah kita menyelesaikan perhitungan, di sini program akan mengoutputkan mengeluarkan Y atau Y kecil untuk ulangi. Di sini kita diminta untuk mengetik Y besar atau Y kecil untuk mengulanginya. Jika tidak, kita bisa mengetikkan huruf apapun selain Y besar dan Y kecil. Di sini jika kita menginputkan huruf Y besar atau Y kecil, maka program akan mengulang dari awal, dari selamat datang di program perhitungan, dan berjalan seperti program seperti dari awal tadi. Baik, langsung saja kita run. Nih, program akan mengeluarkan selamat datang di program perhitungan tegangan, arus, dan hambatan. Pilih 1, 2, atau 3. Di sini kita pilih 1.
Nah, di sini untuk pilihan satu itu yaitu menghitung tegangan nih. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai arus atau I. Di sini kita masukkan arusnya 5 ampere. Kemudian hambatannya kita bikin 4. Nah, maka besar tegangannya yaitu 20 volt. Ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Misalnya kita tidak mau mengulangi, kita ketik O. Maka program akan selesai. Oke, baik. Selanjutnya kita ke ke program C++-nya. Di sini seperti biasa kita ketik dulu include IOStream using namespace std in main, kemudian float bilangan 3 hasil, integer pilih, char ulangi. Kemudian di sini juga ada perulangan do, di mana si outnya akan selamat datang di program perhitungan tegangan arus hambatan, diminta untuk memilih 1, 2, atau 3. Setelah kita memilih, di sini ada percabangan if, jika memilih 1, maka program akan menghitung tegangan. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai arus, memasukkan nilai hambatan, kemudian program akan menghitung dengan rumus seperti tadi, nilai arus dikali dengan nilai hambatan. Kemudian program akan mengeluarkan besar tegangannya, yaitu hasil perhitungan dari nilai arus dikali nilai hambatan tadi, kemudian disertai dengan satuannya yaitu volt. Kemudian untuk ketika kita ingin memilih angka 2, di sini kita berarti akan melakukan perhitungan arus. Di mana di sini kita diminta untuk masukkan nilai tegangan, kemudian masukkan nilai hambatan, kemudian program akan menghitung dengan rumus nilai tegangan dibagi dengan nilai hambatan, kemudian program akan mengeluarkan besarnya arus I tadi, yaitu hasil dari perhitungan disertai dengan satuannya yaitu ampere. Kemudian untuk ketika kita memilih 3, sama saja seperti yang tadi, di sini akan keluar keterangan bahwa kita akan menghitung hambatan, kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai tegangan, masukkan nilai arus, kemudian program akan menghitung dengan rumus nilai tegangan dibagi dengan nilai arus. Kemudian setelah selesai, program akan mengeluarkan besar hambatannya, yaitu hasilnya tadi dengan satuan ohm. Kemudian ketika kita tidak memasukkan 1, 2, atau 3, di sini maka program akan mengeluarkan pilihan error. Sama seperti tadi, jika setelah selesai melakukan perhitungan, di sini kita bisa menekan Y atau Y kecil untuk ulangi. Sehingga program akan mengulang seperti di awal. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini program langsung mengeluarkan selamat datang di program perhitungan tegangan arus hambatan. Pilih 1, 2, atau 3. Kita pilih 2. Di sini kita akan menghitung arus, masukkan nilai tegangan. Untuk memasukkan nilai tegangan, kita masukkan 5. Kemudian kita masukkan nilai hambatannya juga. Hambatannya kita buat 2. Maka besar arusnya itu yaitu 2,5 ampere. Tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Kita tekan Y untuk mengulangi ya. Nah, di sini kita bisa menghitung lagi yang mana yang mau kita hitung. Misalnya kita menghitung 1 tegangan. Di sini kita diminta untuk memasukkan arusnya. Misalnya 2 ampere, kemudian hambatannya 5, maka tegangannya itu 10 volt. Tekan Y atau Y kecil untuk ulangi lagi. Karena kita mau akan memberhentikan program, maka kita bisa end misalnya. Tuh, maka program akan selesai. Oke, baik. Setelah dari yang fisika, kita beralih ke kimia. Untuk flowchartnya seperti ini. Dimana kita declare dulu real Z, string F, real I. Kemudian di sini untuk rumusnya Z sama dengan 0, real array N sama dengan 100, M 100, MR juga 100. Kemudian kita mengoutputkan selamat datang di program menghitung mol, massa, dan massa molekul relatif. Kemudian disertai juga dengan output, kita diminta untuk berapa banyak percobaan yang kita inginkan. Kemudian di sini kita inputkan, terus program mengoutputkan lagi jenis variabel apa yang kita inginkan. Misalnya ada N atau mol, ada M atau massa, ada MR juga atau massa molekul relatif.
Nah, kemudian kita menginputkan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada percabangan if. Jika kita memilih n di sini, maka program akan mengeluarkan percobaan keberapa. Misal kita tadi meminta 1 kali percobaan, maka di sini percobaan 1. Kemudian di sini kita diminta untuk inputkan nilai m. Terus kita menginputkan m, kita diminta untuk menginputkan mr, kita masukkan mr. Kemudian output akan mengeluarkan hasil dengan rumus dari massa tadi dibagi mr. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, jika kita memilih m, maka di sini sama seperti tadi, output akan mengeluarkan kita berapa percobaan kita yang diinginkan kita. Misalnya kita 2, jadi untuk yang pertama kita melakukan percobaan 1 dulu untuk inputkan nilai n, terus kemudian inputkan nilai mr, kemudian program akan menjelaskan akan menghitung dengan rumus mol dibagi mr, kemudian akan mengeluarkan massanya. Kemudian sama juga seperti dengan mr, ketika kita ingin menghitung mr, maka sini ada percobaan keberapa, inputkan nilai massanya, kemudian kita inputkan juga nilai molnya, maka program akan mengeluarkan hasil dengan rumus massa dibagi dengan molnya. Kemudian jika kita selain m, n, dan mr, maka output akan mengeluarkan pilihan error. Setelah kita menyelesaikan perhitungan, maka di sini program juga akan selesai. Baik, langsung saja kita coba run. Nah, ini di sini langsung program mengeluarkan output. Selamat datang di program menghitung mol massa dan massa molekul relatif. Berapa banyak percobaan yang diinginkan? Kita inputkan berapa percobaan yang kita inginkan. Misal 2. Jenis variabel apa yang kita ingin hitung? Misalnya molnya. Percobaan 1, inputkan nilai massa 500. Kemudian mr-nya 12. Maka nilai molnya yaitu 41,67. Untuk percobaan kedua, kita masukkan massanya 100, mr-nya 1, maka nilai molnya juga 100, begitu. Ini untuk flowchart-nya, kemudian kita langsung saja ke C++-nya. Nah, ini dia. Langsung di sini kita sama seperti biasanya, kita ketikkan include stream using namespace std in main, terus string f, float z, float n 100, m 100, mr 100, float jump sama dan 0. Di sini kita tulis cout-nya, jadi di awal kita akan keluar selamat datang di program menghitung mol massa dan molekul relatif. Kemudian berapa banyak percobaan yang diinginkan, kemudian dikeluarkan jenis variabelnya, ada n, m, dan mr. Kemudian di sini akan mengeluarkan juga, kita diminta variabel apa yang akan kita hitung dan kita inputkan. Nah, di sini ada percabangan if, di mana jika kita memilih n, maka ini ada perulangan dan juga perulangan for. Di sini akan mengeluarkan cout, yaitu percobaan keberapa. Misalnya 2, berarti yang pertama itu percobaan ke-1, i plus 1, 0 tambah 1, 1. Untuk input, terus kemudian kita diminta inputkan nilai m, mr, kemudian program akan menghitung, kemudian akan mengeluarkan hasilnya. Begitu juga untuk yang menghitung massa dan juga menghitung mr. Kemudian kalau jika kita memasukkan pilihan selain n, m, atau mr, maka program akan mengeluarkan pilihan error. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan, di sini program akan selesai. Oke, langsung saja kita run. Nah,
Paling pertama dia akan selamat datang di program menghitung mol, massa, dan massa molekul relatif. Berapa banyak percobaan yang diinginkan? Kita menginginkan 3 percobaan. Jenis variabel apa yang kita inginkan? Di sini kita buat MR. Nah, untuk percobaan 1 kita masukkan massanya 100, kemudian N-nya 5, berarti untuk MR-nya yaitu 20. Kemudian untuk yang percobaan kedua, misalnya 200, massanya 250, molnya 5, maka MR-nya yaitu 50. Untuk percobaan ketiga, misal massanya 1000, untuk molnya 50, maka MR-nya yaitu 20. Nah, setelah melakukan 3 kali percobaan, maka program akan selesai. Nah, itulah kedua program yang telah saya buat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.